Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul penelitian terdahulu. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Bayu Prabowo, yang kedua Aam Umul Baroroh, yang ketiga Nilma Lu'lu'in Hayati, yang keempat Siti Nurjannah, yang kelima Zuhratul Mufidah. A. Pengertian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu itu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Nah, pada bagian ini, penelitian mencantumkan berbagai macam hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Adapun kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan, yaitu pada penelitian Wirdanto yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan tahun 2012-2013. Kemudian penelitian dari Ida Tasrika yang berjudul Peranan Komite Madrasah dalam meningkatkan hubungan kerjasama antara madrasah dengan masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanggul tahun 2010-2011. Kemudian ada pula penelitian dari Hendra Ahmad Barizi yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, Desa Bondoyodo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2014-2015. Manfaat penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu bermanfaat bila judul penelitian yang ditemukan sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dieksekusi. Seringkali penelitian terdahulu yang dipakai merupakan penelitian yang terlibat secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan. Contohnya adalah penelitian mengenai pembelajaran di kelas. Secara tidak langsung, peneliti juga harus mencari topik yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Hal tersebut berfungsi agar penelitian bisa mempunyai hasil maksimal, karena terdapat tujuan penelitian untuk mengembangkan penelitian, memperbarui aplikasi penelitian, dan bahkan membuat penelitian original dengan solusi mutakhir. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti juga bisa mengetahui tentang plagiasi dan memacu peneliti untuk meneliti dan memperoleh solusi yang baru dan original. Poin C yaitu tujuan adanya penelitian terdahulu. Tujuan adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian atau dalam karya penelitian adalah agar akar keilmuan yang telah dilakukan oleh ilmuwan terdahulu bisa diteruskan dan bisa menghasilkan penelitian yang baru. Sehingga setiap solusi yang ada bisa bermanfaat dan tidak sia-sia dengan pengulangan yang tidak perlu. Secara sederhana, dengan mengetahui penelitian terdahulu, peneliti akan gampang memilih sumbangan apa yang akan dilakukan atau diciptakan dengan penelitiannya. Masalah yang kerap hadir adalah kurangnya penelitian yang serupa di masa lalu. Padahal penelitian serupa sudah ada, namun dengan nama atau istilah yang berbeda. Sehingga membuat peneliti merasa bahwa penelitian yang dilakukan sekarang adalah karya original dan benar-benar baru. Cara membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.
Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang Anda pilih. Penelitian terdahulu biasanya diletakkan di bab 2 atau landasan teori. Hal ini erat kaitannya dengan penelitian lain yang dapat Anda gunakan di dalam penelitian Anda. Ini akan membantu Anda membuat dasar pijakan penelitian. Agar penelitian terdahulu yang dibuat benar, peneliti harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah hal-hal yang sebaiknya ditulis terkait penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan dalam penelitiannya. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang. Ketiga, rumusan masalah. 4, ruang lingkup penelitian. 5, tujuan penelitian. 6, tinjauan pustaka. 7, landasan teori. 8, hipotesis. 9, cara penelitian. Dan 10, jadwal penelitian. Di dalam cara membuat penelitian terdahulu, peneliti dapat menuliskan unsur-unsur tersebut secara lengkap ke dalam satu paragraf. Contoh penelitian terdahulu. Judul penelitian yaitu pengaruh CAR terhadap kesehatan likuiditas Bank X. Pada penelitian ini digunakan 2 penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah, yaitu penelitian 1 oleh Firmansyah Iman. Penelitian ini terdahulu pertama yang dilakukan oleh Firmansyah Iman pada tahun 2015 dengan mengambil judul pengaruh unsur-unsur kinerja keuangan terhadap likuiditas bank swasta nasional. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh NPL, CAR, ROE, ROA, BOPO, IRR, dan IPR secara signifikan, baik keseluruhan ataupun parsial terhadap likuiditas bank swasta nasional periode 2012-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan data dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Kesimpulan penelitian Firmansyah Iman ini adalah A. ROA, ROE, NPL, CAR, BOPO, IRR, dan IPR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank swasta nasional. B. CAR, IRR, dan IPR tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas bank swasta nasional. C. NPL dan LDR secara terpisah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank swasta nasional. Dari penelitian Firmansyah Iman ini, peneliti hanya menggunakan variabel return on asset karena mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank swasta umum nasional tahun 2012-2014. Penelitian yang kedua oleh Dani Ridwan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dani Ridwan dengan mengambil judul pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kesehatan keuangan bank pemerintah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah meneliti apakah ada pengaruh NPL, ROA, CAR, dan NIM terhadap skor tingkat kesehatan keuangan bank pemerintah periode tahun 2012 sampai 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah bank pemerintah. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode penelitian menggunakan data dokumentasi secara teknik. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan penelitian dari Dani Ridwan adalah
A. Variabel NPL, ROA, dan NIM mempunyai pengaruh signifikan terhadap skor tingkat kesehatan keuangan bank pemerintah. B. Variabel NPL dan CAR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap skor tingkat kesehatan bank pemerintah. Dari penelitian ini, peneliti hanya menggunakan variabel net interest margin secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap skor kesehatan bank-bank pemerintah di Indonesia periode 2012-2015.